Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Saka Jepang, itu saya PPL di UGA. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kemarin, pokok bahasan pekan lalu, yaitu kan pekan lalu kita sudah membahas tentang pertidaksamaan ya. Nah, pada pekan kali ini kita akan membahas tentang sistemnya. Jadi yang membedakan pertidaksamaan sama yang pekan lalu dan pekan ini yaitu sistem. Kalau pekan lalu kan hanya pertidaksamaan ya, satu pertidaksamaan. Nah, ketika masuk sistem berarti pertidaksamaannya ada banyak. Oke, selanjutnya bisa dilihat ini. Kita ambil contoh dulu. Kita akan sedikit mengulang materi pekan lalu. Kita ambil contoh Y lebih dari yang atasnya, Y lebih dari X-2 ya. Dari sini lalu kita coba gambar grafiknya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Grafiknya Y lebih dari X-2. Lalu langkah pertama adalah kalian sama dengan kalian buat pertidaksamaan menjadi persamaan, jadi Y sama dengan X-2. Nah, setelah itu kalian buat kata-kata ini seperti biasanya. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan -2, maka titiknya 0,-2. Begitu juga dengan yang satunya. Untuk X sama dengan, silahkan kalian boleh bebas ambil angka berapa aja. Misalnya untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan berapa, mengikuti aja. Jadi misalnya X-nya 0 berarti Y sama dengan -2. X-nya 1 berarti Y sama dengan 1 kurangi 2, Y sama dengan -1. Nah, kayak gitu aja. Setelah itu kalian masukkan titiknya. Titik untuk X-nya 0, Y-nya -2. X-nya 0 dengan 0, Y-nya -2, berarti dia turun sini. Yang satunya X-nya 1, kan, dari ini ke sini 1, terus Y-nya -1, berarti dia turun sini. Nah, berarti ada ketemu dua titik ini. 1,-1 sama 0,-2. Nah, kalian buat garis. Nah, cuman karena dia lebih dari, karena dia tidak ada sama dengan, maka himpun daerah penyelesaiannya hanya ada di kiri atau kanan. Jadi garisnya tidak termasuk, sehingga kita hapus saja. Jadi putus-putus garisnya karena tidak ada sama dengannya. Seperti yang telah kita pelajari pekan lalu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kalian pilih salah satu titik, yang kiri atau yang kanan, lalu kemudian kalian masukkan ke pertidaksamaannya. Saat ketika di titik 0,0, maka X-nya masukkan 0, Y-nya 0. Hasilnya 0 lebih dari 0-2 atau 0 lebih dari -2. Benar atau salah? Dia benar. Maka dari itu, daerah himpunan penyelesaiannya adalah di kirinya. Untuk mengingat aja, pekan lalu kan sudah dibahas bahwa ketika kalian menggambar garis itu sebenarnya membagi dua bidang. Kalau dia garis berarti dua bidang yang sama besar. Kalau dia kurva ya berarti dua bidang saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, sudah ketemu. Ini mengulang materi pekan lalu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana jika tidak hanya satu pertidaksamaan tapi ada 3 nih? Nah, 3 langsung. Apakah daerah himpunan penyelesaian tetap yang ini sampai sana semuanya? Atau bagaimana? Atau berubah? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembelajaran kita. Baiklah, saya kira cukup. Kalian coba cocokkan ya dengan apa dugaan kalian. Apa yang terjadi ketika dia pertidaksamaan ini tidak hanya satu, tapi ada banyak, ada 3 sekaligus. Apakah daerah penyelesaiannya masih sama atau berbeda? Jawabannya adalah berbeda, jelas dia berbeda.
Kita contoh, kita bikin lagi untuk Y kurang dari 2. Nah, bagaimana kita mencari Y kurang dari 2? Sama, kita lakukan hal yang serupa. Y kurang dari 2, seperti ini kan. Untuk X sama dengan, misalnya kita pilih untuk X sama dengan 0, ya kan? Maka Y sama dengan berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa biar kurang dari 2? Oh, kita kelewatan satu langkah. Sebelum itu, kita ubah dulu Y kurang dari 2 itu menjadi bentuk persamaan, berarti Y sama dengan 2. Nah, baru kita pakai langkah seperti ini. Untuk Y, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan berapa? 2. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi ini kalau dibikin titik itu 0,2. Yang kedua, untuk X sama dengan berapa kalian mintanya? 1 itu kan. Maka Y sama dengan berapa? 2, tetap 2. Nah, bikin grafik, bikin titik. Berarti menjadi 1,2. Kita sudah punya ini, sudah punya 2 titik. Sekarang tinggal kita praktekkan. Warna biru ya. Untuk X sama dengan 0, X-nya ini 0, ya kan? Y-nya sama dengan 2, berarti kita naik 2 sini. Ya kan? Nah, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 juga. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Nah, berarti tinggal kita sambungkan saja. Kita sambungkan ini. Nah, kita bikin garisnya. Bagus. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah garisnya penuh atau putus-putus? Jawabannya adalah putus-putus. Kenapa? Karena dia tidak pakai sama dengan, dia kurang dari 2. Itu makanya kita pakainya putus-putus. Maaf agak lama karena saya pakai mouse ini. Pakai itu udah cepet. Oh, Pak, kita seadanya saja. Langkah selanjutnya adalah apa? Setelah seperti ini, kalian pilih salah satu titik, entah di atas atau bawah, yang nanti kan membagi 2 ini. Di salah satu titik saja, kemudian dicocokkan untuk mencari daerah penyelesaian untuk Y kurang dari 2. Misal kita ambil titik yang mudah, yang paling mudah lagi, ini 0,0. Nah, 0,0 kan, ketika dia titiknya 0,0,
Apa yang terjadi? Jika titiknya 0,0, ya kan, maka hasilnya berapa? 0 kurang dari 2. Sampai sini paham? Jika titiknya 0,0, maka 0 kurang dari 2. 0 kurang dari 2 itu dari sini. Jadi tinggal kalian kalian masukkan saja y-nya ke sini. Y-nya kan 0 ini. Jika titiknya 0,0 berarti y-nya 0, maka hasilnya ini. Sampai sini paham? Dan benar atau salah? Benar. Nilainya 0 kurang dari 2. Benar. Maka himpunan penyelesaiannya itu pada bagian bawahnya. Bawah garis. Yang merah tadi kiri garis. Yang biru bawah garis. Nah, sebenarnya dari dua ini saja sudah dapat dilihat bahwa himpunan daerah penyelesaiannya jelas berbeda. Karena pada persamaan yang pertidaksamaan yang pertama, itu yang bagian sini juga kepakai. Sedangkan pertidaksamaan yang kedua, di sini yang kepakai. Yang atas tidak. Berarti ini tidak masuk himpunan daerah penyelesaian. Nah, tinggal satu lagi. Kita coba juga untuk yang X lebih dari sama dengan 1. Untuk X lebih dari sama dengan 1, kita lakukan hal yang sama juga. X lebih dari sama dengan ya. Nah, X lebih dari sama dengan 1. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Kita ubah ke bentuk sama dengan terlebih dahulu. Kita ubah jadi X sama dengan 1. Setelah kita ubah ke bentuk persamaan, langkah selanjutnya adalah kita bikin untuk X sama dengan berapa? Untuk X sama dengan, ini agak kesusahan ya, karena dia batasnya X sama dengan 1. Berarti dia ya untuk X sama dengan 1. Kan X sama dengan 1 dia, berarti untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan misal 2 gitu. Yang sini yang bawahnya untuk X sama dengan 1 lagi, karena kan itu X sama dengan 1, maka Y sama dengan berapa? Boleh 3, terserah. Nah, dari sini kita dapat membuat garis karena kita udah ketemu 2 titik. Titik yang pertama itu 1,2. Titik yang kedua 1,3.
Ini 1,2 dan 1,3. Mana 1,2? X-nya 1, ya kan? Y-nya 2, sini. Yang satunya 1,3. X-nya 1, Y-nya 3, sini. Nah, setelah itu buat aja garisnya. Nah, ini garisnya. Nah, pertanyaannya adalah, dia putus-putus atau tidak? Jawabannya dia tidak putus-putus karena di soalnya itu pakai lebih dari sama dengan. Jadi dia tidak putus-putus. Dengan kata lain, seperti yang kita pelajari pekan lalu, ketika ada tanda sama dengan, otomatis yang daerah pada garis ini dia juga termasuk. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah himpunan daerah penyelesaiannya itu kirinya atau kanannya, gitu kan? Nah, kalau kita lihat soal lebih dari sama dengan 1, tinggal kita bikin aja titik apa. Misal ini lagi 0,0, ya 0,0 itu titik paling mudah ya. 0,0. Apa yang terjadi ketika kita masukkan 0,0? Jika titiknya 0,0, ya kan, maka hasilnya apa? Kalau masukkan ke sini x 0 lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1. Artinya dia benar atau salah? Jelas, dia salah. 0 itu kurang dari sama dengan 1. Berarti, tadi kan titiknya di sini. Kiri itu berarti dia salah. Yang benar yang kanan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah di kanan. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kan dia udah 2 aja tadi kan dari sini ke bawah terus ini ke kiri. Nah, ketika tambah x lebih dari sama dengan 1, maka dia batasnya cuma sini. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Tentu saja yang diarsir oleh ketiga garis. Jadi yang ada warna hijaunya, yang ada warna birunya, yang ada warna merah. Yang mana itu? Yang di sini. Kalau kalian perhatikan sini, kan ada ketiga-tiganya. Udah ini himpunan daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Ini materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya adalah kita buat contoh soal ya, buat agar kalian lebih paham. Ya, kita lanjutkan untuk contoh soal yang pertama. Kita ada 2 ketidaksamaan. Yang pertama x min 3y lebih besar sama dengan
sini. X min 3Y lebih besar. Ini harusnya ada sama dengan. Saya coba coret di sini bisa nggak? Nah, X min 3Y lebih besar sama dengan 12. Itu pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan yang kedua yaitu X min 6Y kurang dari sama dengan 12. Cukup menarik karena sama-sama 12 di ujungnya, tapi bedanya kurang dari, dan yang satunya itu 3Y, min 3Y, yang satunya min 6Y. Coba kita lihat. Ini persamaan pertama. Pertidaksamaan yang pertama, ini yang pertidaksamaan yang kedua. Kita kasih warna berbeda ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. X min 3Y sama dengan 12. Jadi kalau di matematika itu ada yang namanya algoritma. Algoritma itu fungsinya itu untuk dalam pengerjaan itu langkah-langkahnya kayak gitu terus. Nah, pakainya algoritma di matematika. Jadi kalian tinggal mengerjakan permasalahan yang sama atau persoalan yang sama, ya langkah-langkahnya kayak gitu terus. Itu level dasarnya seperti itu. Jadi saya harap kalian bisa melampaui level dasar itu. Baru nanti untuk persiapan kalian besok SBM ya, kalau zaman kalian masih menggunakan SBM dan sebagainya, kita beranjak ke level yang satu atau dua tingkat lebih tinggi daripada yang level-level dasar. Oke. Ya udah dijadikan persamaan, lalu langkah selanjutnya adalah kita buat lagi nih. Untuk X sama dengan, kalian tanya berapa? X sama dengan, katakanlah X sama dengan 0 gitu ya. 0 angka yang paling mudah. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan berapa? X-nya 0, berarti min 3Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan min 4. Saya kasih kurung biar nggak menyatu sama-sama dengannya. Min 4 itu yang pertama. Kita buat lagi yang kedua. Apa yang kedua? Untuk X sama dengan setelah 0 biasanya yang enak 1. Oke. Tapi ini 12 ya, nanti kalau 1 susah. Kita ganti yang lebih enak angkanya berapa ya? 3 aja. Nah, untuk X sama dengan 3, ya kan? Maka Y sama dengan berapa? Negatif 3. Karena kalau X-nya 3, berarti 3 min 3Y sama dengan 12. Dan min 3Y sama dengan 9. Berarti Y-nya sama dengan negatif 3. Nah, kalau kalian masih kebingungan masalah kayak gini, kok bisa apa gitu, silahkan ditanyakan ya, biar pembelajarannya lebih enak. Tuh, nah langkah selanjutnya adalah kita bikin titik-titiknya. Yang pertama, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 4. X 0, Y-nya turun negatif 4. Ini, ya kan? Yang pertama. Yang kedua,
Untuk X sama dengan 3, Y-nya negatif 3. X sama dengan 3, Y-nya negatif 3, berarti turun sini. Nah, setelah ketemu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah gampang. Tinggal disatukan aja ini titik, dua titik. Ketika udah ketemu dua titik, langkah selanjutnya adalah kita satukan. Nah, kurang lebih ya, semoga bisa. Dengan kita garis, kita buat garis dari sini ya, melalui berarti sebenarnya sampai sana harus. Nah, nggak bisa, ya udah gini aja sampai sana. Oke. Nah, ini garisnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan itu mana. Ingat, karena ini ada kurang dari sama dengan, ada sama dengannya kan. Ini juga, kita bahas yang merah dulu. Yang merah kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, berarti ini bentuknya garis utuh, nggak putus-putus. Gitu ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita pilih nih satu titik. Yang paling mudah jelas 0,0. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, dimasukin ke sini. Coba kita tulis. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Kita masukkan ke pertidaksamaan yang merah ini. Maka 0 min 3 dikali apa kali dot ya, di dot 0 lebih besar sama dengan 12. Jadi dia benar nggak? Lebih besar. Lebih besar sama dengan 12, benar nggak? Salah. 0 itu tidak lebih besar dari 12. Berarti yang merah salah. Bukan yang merah, maaf. Titik 0,0 salah. Artinya daerahnya bukan di atas tapi di bawah atau di kanan. Ini daerahnya. Nah, ini daerahnya tuh yang bagian bawah ini. Nah, terus kita bikin yang biru. Nah, untuk yang biru sama langkahnya. Kita bikin dulu X, kita bikin persamaan, jadi X min 6Y sama dengan 12. Nah, ya kan, ini sama dengan 12. Setelah kita bikin persamaannya, langkah selanjutnya adalah kita bikin untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan berapa? Masukin aja ini 0, berarti min 6Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Ya kan? Negatif 2. Kemudian kita bikin satu lagi untuk X
sama dengan berapa? Selain 0, X sama dengan 1 atau berapa? Lebih nanti kelipatannya. Ya nanti 6 ya. Misal X sama dengan 6, ya kan? Maka Y sama dengan berapa? 6 ini masukin jadi 6, Y-nya negatif 1. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan saja. Dan saya beri nomornya. Sudah saya beri nomornya ya, ke pekan lalu. Kalian chat saja, nggak apa-apa. Mau tanya apapun, bebas. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bikin garis. Bikin titik dulu. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2. Maka X-nya 0. Ini titik kita biru. X-nya 0, Y-nya min 2 sini. Ya kan? Nah, terus yang pertama. Yang kedua, ketika X-nya sama dengan 6, maka Y-nya negatif 1. X sama dengan 6. Ini Y-nya negatif 1. Berarti dia sini. Nah, langkah selanjutnya apa? Yuk, dibikin garis. Garis yang gimana? Garis yang nantinya melewati kedua titik tersebut. Oh ini, ya. Semoga aja pas. Bismillah. Lalu langkah selanjutnya yaitu tinggal kita bikin garisnya. Ya sampai bawah, tapi berhubung keterbatasan alat jadi sampai situ aja. Lalu langkah selanjutnya yaitu apa? Ambil salah satu titik yang paling mudah. Yang paling mudah itu titik 0,0. Jelas. Ambil titik 0,0, ya kan? Nah, kalian masukkan ke dalam samaan ini. Pertidaksamaan, sorry. Kalian masukkan ke dalam pertidaksamaan. Hasilnya, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka pertidaksamaannya menjadi 0 dikurangi 6 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. Nih, kurang dari sama dengan 12. Benar nggak? Nol kurang dari sama dengan 12. Benar, berarti dia ada di atas. Karena 0,0 benar-benar ya. Berarti dia di atas 19-nya. Di atas, atas, atas. Nah, kayak gitu ya. Oke. Lalu pertanyaannya adalah daerah hasilnya yang mana? Daerah penyelesaiannya yang mana? Nah, ingat kalau daerah penyelesaian berarti dia yang kena dua-duanya. Jadi kalau yang atas ini dan bawah yang kena merah dan biru itu ada di sini. Di mana ini? Hijau. Ada di sini. Nah, dia ada di sini. Semua ini hijau kan. Nah, cuman ini masih lurus terus, ini juga masih lurus. Karena keterbatasan keterbatasan alat ya. Jadi ya udah sampai segini saja. Ini kalian masih bisa teruskan terus. Itu daerah penyelesaiannya. Nah,
Kok beda sama yang contoh? Yang contoh kan kayaknya ada batasan yang jelas, karena yang contoh itu 3 kan. Kalau 3 itu berarti dia bisa membentuk segitiga nanti daerah penyelesaiannya. Nah, dalam kasus ini dia kan cuma 2 pertidaksamanya, jadi dia masih bisa dikesanakan, terus nanti batasnya tidak terlalu jelas ya, jadi lebih ke tangga gitu. Yang jelas dalam batas ini itu daerah penyelesaiannya. Seperti itu untuk contohnya. Nah, untuk contoh yang kedua, 2x min 2y kurang dari 6. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua adalah x min y kurang dari 9. Nah, ini kebetulan tandanya sama semua, kurang dari semua. Nah, kelihatan ya. Ini 1, yang ini pertidaksamaan 2. Ingat langkah pertama apa yang kita lakukan? Langkah pertama adalah buat ke persamaan 2x min 2y sama dengan 6. Buat ke seperti itu dulu. Setelah kalian buat ke persamaan, lalu tinggal bikin ini algoritmanya tuh, mesti untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan berapa? Negatif 3. Nah, lalu untuk x sama dengan 1 ya, karena ini bisa kelipatannya, x sama dengan 1, maka y sama dengan berapa? Negatif 2. Nah, setelah ketemu seperti ini, yang kalian lakukan selanjutnya adalah membuat titiknya. Kan merah kan. Untuk x sama dengan 0, y-nya negatif 3, turun sini. Nah, untuk x sama dengan 1, ini 2. Untuk x sama dengan 1, maka y sama dengan negatif 2, x-nya 1. Ini jangan lupa ini tuh sumbu x, yang ini sumbu y. Jadi kalau x sama dengan 1 ya berarti dia di sini. Nah, terus ada y, maka y sama dengan negatif 2, berarti dari sini dia turun, bukan dari sini. Ingat, itu yang kalian ingat. 1 turun menjadi negatif 2. Dia tadi sini. Nah, lalu ketika ketemu 2 titik di apa namanya, kalian gadokkan, kalian garis ya, semoga pas lah ini. Kalian garis. Nah, setelah kalian garis, maka selanjutnya adalah buat titik. Terserah. Seringkali kita pilihnya di 0,0, tapi bebas sebenarnya, nggak harus 0,0, tapi enaknya 0,0 sih.
0,0 sini kan. Nah, sekarang berarti dibagi antara kiri dan kanan. Ya kan? Nah, tinggal kalian masukkan ke pertidaksamaannya. Apa pertidaksamaannya? Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka pertidaksamanya menjadi 2 dot dikali 0 dikurangi 2 dikali 0. Nah, dikali 0. Maksudnya 0 min 0, 0 kurang dari 6. Betul atau salah? 0 kurang dari 6. Berarti benar. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya pertidaksamaan ada di bagian atasnya atau kirinya. Nah, di sini semua atas. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. Langkah pertama apa? Jadikan ke bentuk persamaan. Jadi X min Y sama dengan 9. Min Y sama dengan 9. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 9. Nah, untuk kita pilih X terserah, misalnya X sama dengan 1, maka Y sama dengan berapa? Kalau X-nya 1, negatif 8. Nah, setelah ketemu kayak gini, kita tandai dulu titiknya. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 9. X sama dengan 0, Y-nya cuma sampai negatif 6. Udahlah, kita rekayasa saja. Y negatif 7, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Sekitar sini ya. Nah, ini untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 9. Berarti X sama dengan 0, Y-nya negatif 9. Oh, ternyata di sini. Di ujung, di luar garis. Nih. Nah, yang satunya, ketika untuk X sama dengan 1, maka Y-nya negatif 8. Yang 1, Y-nya negatif 8. Sini 1. Nah, ada kisaran sini. Lalu, kita hubungkan kedua titik agar terbentuk sebuah garis. Ya, ini menarik ini. Ketika kita bikin garis dari sini untuk menghubungkan, sudah kan? Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nih. Kita tentukan titik dulu untuk mengetahui mana yang himpunannya tuh, daerahnya tuh yang kiri atau kanan. Nah, misal seperti biasa 0,0 aja lah. Misalnya kalian bosan 0,0, ganti lain juga nggak apa-apa. 0,0. Ketika kalian masukkan 0,0, ya kan? Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka
0 dikurangi 0 kurang dari 9. Betul atau tidak? Betul. 0 kurang dari 9. Nah, berarti ini juga di atasnya. Nah, di atasnya. Nah, pertanyaannya, ini kan garisnya kan nggak ketemu nih, lurus terus dia nggak ketemu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom chat saja. Kenapa dia lurus nggak ketemu? Kalau tadi kan berpotong ya, ya ini nggak berpotongan. Oke. Setelah itu kita ketemu daerah implementasinya. Ternyata yang merah dan yang biru itu sebagian sama. Artinya ketika yang merah sini semua, yang biru ini semua, ke sana semua juga ke kiri. Nah, dari sini kita lihat bahwa himpunan biasanya itu ada dari merah ke kiri, bukan dari biru. Karena kalau dari biru ke kiri, yang bagian ini yang merah nggak dapat. Jadi biasanya itu yang sini ke atas sana. Nah, kayak gitu. Untuk himpunan penyelesaian daerah, himpunan penyelesaian. Saya kira untuk hari ini sekian dulu. Lalu kalian yang perlu kalian tekankan. Oh iya, maaf, saya lupa. Karena dia itu nggak ada sama dengan ya. Jadi ini bukan garis utuh, tapi dia garis putus-putus. Karena nggak ada sama dengan yang merah juga. Nah, daerah yang punanya merah ke sana, tapi garis merahnya nggak ikut. Karena dia nggak pakai sama dengan. Ya, seperti itu. Yang perlu kalian tekankan adalah hari ini kita belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk sebuah sistem. Jadi kalau cuma satu itu pertidaksamaan, tapi kalau ada dua itu sistem pertidaksamaan. Kalau satu itu persamaan, kalau ada dua berarti sistem persamaan. Itu yang perlu kalian tahu. Oke, terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.